terasa di Kediri. Jadi ini nih bawa dari Kediri nih. Jenis Kuba, pendek begini. Sekarang udah jadi begini. Dulu saya kirim itu kecil-kecil ukuran sekitar 40-50 cm. Tapi sekarang di Sango Farm ini beliau merawat dengan rasa, dengan hati, maka tanamannya sekarang sudah seperti ini. Sudah tidak gundul lagi. Mas Sigit. Ini ada beberapa jenis ya. Mas Sigit, Durian Traveler. Selamat datang di Durian Traveler. Saya lagi di Kediri. Lagi di Kediri. Subang ini. Oh, Subang. Subang. Alhamdulillah ketemu beliau, nggak usah jauh-jauh. Ternyata beliau pas lagi di sini. Nah, kita sama-sama kolaborasi ya. Jadi yang pada intinya adalah tujuan kita adalah menghijaukan bumi kita. Bagaimana itu bumi kita hijau dengan alpukat, dengan durian dan lain sebagainya. Betul. Setuju ya? Setuju sekali. Pasti setuju. Jadi tanam pohon makin banyak, ya bumi kita dapat suplai oksigen lebih banyak. Ya. Kitanya awet muda, Pak. Ya, bisa awet muda, benar. Jadi jalan-jalan di kebun, makanya Mas Sigit ini awet muda. Ini teman-teman semuanya kok bisa di shoot kok. Nah, teman-teman mantap, semangat semuanya ini teman-teman. Pak Rido, kita bisa ke sana Pak Rido. Oke, kita lihat aja di sana. Oke. Yang udah ditanam. Guys, Ini siapa aja nih ya? Yang ditanam? Ini banyak, ada 26 macam. 26 Tapi macam. kita lebih fokus ke kira-kira 4 sampai 5 macam ya. Jadi Miki, Aligator, kelut, ada kendil, sama rit. Rit. Rit kita masih memungkinkan ya Pak Agus ya. Masih bisa ya. Rit. Tapi tidak optimal ya kalau rit ini ya. Lebih bagus di DPL yang lebih tinggi ya. Tinggi. Ya. Aligator, Rit. Tapi dia ada coba juga khas, kita coba. Khas juga coba. Kita coba ya. Kita di sini ada Kuba juga. Kuba. Ya. Kuba. Wih, saya sudah makan semua itu. Ada tasbit. Ah? Tasbin ya. Tasbit. Ya, Tasbit. Hongok, ada Red Vietnam. Red Vietnam. Banyak sini. Red Vietnam oke. Oke ya bagus ya. Red Vietnam, Red oke. ya, memungkinkan ya. Red Vietnam. Ini kita lihat seperti ini yang Pak Agus kirim ini. Wow. Ini yang mata lada sama ada yang tanpa biji ini. Oh, Ketiki ya, ketiki. Sudah besar begini Pak Agus, dari kecil begitu. Nanti sekalian kira-kira 3 bulan lagi teman-teman semuanya saya undang di Kediri. Karena saya Rasa melu kok. Rasa melu. Wes Rona. saya panen. Tinggal bawa koper, semua di sana penginapan top. Terasa di di tengah hutan ada hotel. Pun ada villa, ada homestay. Jadi kita bisa belajar banyak wisata edukasi, wisata kampung menjadi sumber pendapatan masyarakat. Beliau ini jagonya. Kampung Kediri kan kampung bahasa Inggris ya. Ya, Pakai bahasa Jawa aja boleh nggak? Boleh. tidak harus bahasa Inggris. Bahasa Jawa boleh. Boleh. Kita wong Jawa. Oh iya. Ini berarti belum di Kediri nih. Oke, Kita brother. mau ngebahas. Let's go. Yuk kita ke sana. Mau pakai tumpang sari itu pakai traktor itu aja Pak Gus. Daripada orang. Luas banget ini. Ini 6x6. Kalau yang jenis kendil itu 6x7. Kendil kan buahnya lebih besar ya. Tempatnya di kebun Sango Farm. Nah, Sango Farm durian dan alpukat. Saya bersama Pak Rido, owner, dan juga teman-teman ada Mas Sigit Durian Traveler. Halo. Ada petani gundul. Ini yang top ini. Ada boy. Nah, jangan lupa subscribe Sango Durian Sango Durian dan Alpukat Farm. Alpukat Farm. Oke. Nah, ada juga Durian Traveler. Jangan lupa nggak perlu di subscribe. Ini kalau coba buah-buahan cari Mas Sigit dulu. Asik sekali. Mas Sigit, ada petani gundul. Enggak usah. Semua subscribe ya. Dia nggak Jadi- kelihatan gundul ya, lagi pakai topi. Ya, teman-teman. Dari bibit yang tadi di ini. Bibitnya kisaran ukuran 40 lah, 60 kira-kira 40 sampai 60 ya. cm. Jadi sekarang sudah kerimbunannya seperti ini. Cepet ya. Perawatannya yang bagus. Awal kita kasih itu aja, kotoran Batang-batangnya. kambing di atasnya. Nah, kotoran kambingnya seperti ini, teman-teman. Di atas. Jangan ditanam ya kotoran kambing ini ya. Iya. Nanti Mas Sigit. ada beberapa Nggak boleh ditanam. nggak boleh tanam biar kena matahari, kena angin dia kering sendiri. Nah, jadi untuk Ya, mengantisipasi dia matang bakteri sendiri ya, lah, untuk matang sendiri. mengantisipasi bakteri. Tapi untuk durian jangan. Ini khusus Durian untuk jangan. Mas Sigit, alpukat. rekomendasinya gimana kalau durian? Nggak boleh ya? Jangan harus tajuk luar. Itu ya. Ya. Nah, Durian terlalu sensitif akarnya. Ini agak busut. Ini agak busut ya. Bukan berarti apa karena kita lobangnya pakai alat berat. Di bawah itu gembur.
Nanti dengan sendirinya perlahan-lahan itu akan turun. Ya. Akan turun ya. Jadi tujuannya memang Ya. supaya akar itu tidak langsung terkena Ya. air. Berarti ini nanamnya nggak di atas ya, nggak Jadi di atas. lubang ya? Jadi gas digali setengah. dulu. Digali. Jadi Digali. kita gali 80, 80, 1 meter, 20 1 ya? meter kali 1 meter 20 dalam 80. Kemudian dibiarin ke kira Ya. seminggu biar kering ya. Kemudian dicampur sama sekam, dolomit, Dolomit sama kasih dia sinon sedikit lah karena di sini kan baru pembukaan lahan banyak rayap ya. Di Ya. kebun sini MDPL-nya 90 ya. Kurang lebih 100 lah. Ya. Kurang lebih Ya, 100. sekitar Kurang lebih 100 ya. Kurang lebih 100. Jadi ya. sama di Desa Wisata Jambu juga 90. Nah, Artinya alpukat itu adaptif juga. Ini jenis Miki ya. Iya. Jenis Miki. Jadi bisa ditanam di dataran rendah maupun dataran atas. Iya. Nah, ini luasannya ini yang sudah tertanam Pak Rido. Ya. Ya. Yang di sana Ini berapa? kurang lebih udah 700 ya. 700-an ya. 700 pohon ya. Kita planning mungkin 2000 lah kira-kira. Terus ini untuk tumpang sari. Tanam berapa kue? 2000 Teman-teman kalau mau ini tumpang sari ini pakai traktor aja. Traktornya itu. Mana traktornya itu? Traktor kecil sederhana. Kecil ya. Jadi nggak usah pakai Tumpang sarinya manual apa, lagi. Nanti mungkin cabe sih nanti. Oh, cabai. Ya, coba cabe. Cabe sebelumnya kita coba kacang tanah. Kita mau ambil apa namanya perbaikan tanah, katanya dari kacang tanah bisa membantu perbaikan unsur hara tanah. Karena ini kita pakai alat berat. Topsoil semua kita kumpulin di busut Pak. Bagus. Penyiraman ya. Ini wajib begini ya, dinaikin begini ya. Dinaikin begini. Satu pohon kebutuhan ini. satu pohon ini. Nah ini kan kita pakai sistem tetes ya. Sistem tetesnya ini per liternya kapasitasnya 8 liter per jam. Jadi kita nyalain biasanya setengah hari untuk penyiraman. Itu berarti 6 jam. 8 kali 6 berarti ya. Ya, Kira-kira 48 liter ya. ya 48 liter lah satu hari 48 untuk liter. penyiramannya. Nah, kalau kita lihat di sana itu ada sumber air. Ya. Kita pakai dari deep well. Itu 10 kubik ya. Jadi dari sana dimasukin pipa supaya kekuatannya tekanan airnya cukup. Dari sana kita pakai 3 in. Ya, 3 in. Ya, jadi 3 in masuk ke sini 1 in. Kemudian di sini kita kontrol ya di sini ya. Ini ada setengah in. Untuk di kebun ini kita satu baris satu stop aja. stop kan. Jadi kalau ada kerusakan kita gampang untuk memperbaikinya. Ya. Satu per baris ya. Ya, per baris ya. Jadi begitu tanam langsung kita masukin ini. Ini berapa ini? Berapa in? Setengah in ya? Nah ini 16 mili 16 Ya. ini. LDPE. 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 Ya. Yang lembek ya. Yang Ya, lembek, ini ya, betul. gampang sekali untuk memperbaiki kalau ada kerusakan. Jadi ada LDPE. Mungkin saya lihat ada teman-teman yang pakai pakai peralon tapi ditaruh di atas. Itu agak kurang bagus. Kenapa? Karena panas. Panas waktu penyiraman ke tanaman ini ada banyak pengaruh. Coba Pak Par udah punya pengalaman kan panas ya? dan- Layu ya? Layu kok. Teman-teman bisa melihat lurusnya. Bagus. Iya, Boh, tanam apa? Ini ada kendil. Kendil sama aligator bedanya apa sih? Bedanya kalau aligator itu dia bentuknya oval, kalau kendil itu sama dengan Markus, dua nama ya. Bentuknya bulat. Hawaii, Markus, kendil. Jadi bulat. Hawaii, orang bilang juga Hawaii. Tentu saja alpukat kendil ini berbuahnya agak memanjang, artinya masa berbuahnya agak lebih lama. Tapi ada sisi keuntungannya. Ketika tanaman alpukat di Indonesia itu tidak ada, Pak Rido, alpukat kendil masih berproduksi. Artinya punya nilai jual yang tinggi. Dan keuntungannya dia punya kulitnya agak tebal ya. Jadi lalat buah itu susah nembus. Susah juga. Tapi mungkin mesti kasih Ya, kayak harus antisipasi peralon pakai- itu ya. Pakai petrogenol itu. Kayak di itu ya di botol aqua tuh Ya, pakai petrogenol. untuk menghilangin itu ya. Pak Rido, luasan lahan ini Kurang lebih 20 hektar. Kurang lebih. hektar. 20 Jadi ini sudah banyak yang tertanam. Ya. Tinggal beberapa bidang di sini. Wah, mantap sekali. Di Subang ada kebun Ini alpukat, ada alpukatnya durian. ilustrasi dari Pak Agus. Kalau durian dari Mas Sigit. Kan? Jadi, Apa saya Mas Sigit bilang? ini bukan kita aja. Agus Widodo juga mungkin kalau dengar kalau lihat di channel ini juga terinspirasi dari Mas Sigit. Jadi luar biasa ya, sudah inspirasi orang nanam sehingga suplai oksigen banyak juga untuk bumi. Ya, terutama untuk bumi kita di Indonesia ya. Ya, ya, mantap Mas Sigit. Ini Mas Sigit ini luar Tos biasa. dulu dong. Ya. Jadi idenya, idenya, inspirasinya dan dia punya channelnya banyak kali. Ya, menghibur lah. Makanya di sini tadi saya berhentiin. Jadi berhentiin ini mata air. Di bawahnya nanti itu kita akan bikin danau ya, danau karena besar. Kita perkirakan antara 200 sampai
300.000 kubik rencananya. Ya, karena memang itu tanahnya udah rendah, tinggal kita bikin tanggul, semua air hujan dari sini masuk ke situ. Dan kita akan dalamin 12 meter lah kira-kira yang di tengah-tengah. Jadi kalau bikin kolam untuk durian atau untuk tanaman, tengah-tengah dibikin sedalam mungkin. Nanti naik ke pinggir, naik 2 meter, 2 meter, 2 meter sampai ke samping itu kira-kira tinggal 1,5 meter atau 1 meter kalau menghindari nanti takut orang nyemplung ya. Ya. Tapi di dalamnya tuh kita bikin dalam benar sekali. Jadi resapan ke kanan kiri itu berkurang. Karena yang paling dalam kan di tengah. Gitu. Jadi pengalaman saya begitu di beberapa tempat memang sukses untuk penyediaan air untuk bikin kolam. Jadi teman-teman kalau bikin kolam jangan sama rata semua, nanti airnya nggak banyak debitnya. Ya. Kunci. Air adalah kunci. Ya, air adalah kunci benar. Pemupukan gimana? Pemupukannya pakai Kimia sama organik. Campur. Sorry, ini udah berapa bulan tanam? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan Sudah tanam. ditanam, udah dipupuk apa aja? dikocorkan. Jadi gini, dari pertama nanam kita tunggu 2 minggu, setelah 2 minggu tanam itu baru kita mulai pemupukan. Itu pakai kimia dulu. Nah kalau NPK itu rutin setiap 2 minggu sekali, cair ya. 2 minggu Jadi sekali. ditaruh di 2 minggu ember, sekali. dicairin dulu baru dikocor gitu. Kalau ini satu jam bisa 100 liter. 100 liter. Nah, coba nanti dihidupin. Durian tanam berapa Pak? Banyak Pak? Durian hampir 1000 pohon sekarang. Tambah 1.200 lah paling nanti. Planningnya. Hampir 70% itu musangking sama blackstone. Yang lain kita kombinasi. Tapi ada triple planting juga kita coba di belakang. Ini satu bulan ini kira-kira yang lalu. Bulan. Dari Pati, dari Magelang. Ini untuk ini penting. Dari sana kan ada kemiringan tuh, supaya jangan terlalu banyak erosi. Taruh ke sini. Ini nanti kita langsung masuk ke sana danau kolam. Nah, ini sprinklernya sudah nyala Ini ya. miring ke sini nih. Nah, ini kayak begitu kira-kira. Ya memang nggak butuh orang terlalu banyak, tapi nggak otomatis ya, masih semi otomatis lah. Kita untuk supaya kontrolnya lebih gampang ya kalau sini. Ya. Ini produknya Antelco. Ya. Dia sudah jenis yang anti insek ini. Jadi dia sudah Lebih modern ya? Ya, Lebih dia modern. nutup saat sudah nggak ada tekanan ya. Ya. Dia spinning modelnya. Terus ini dia tuh bisa diatur ya. Ini kan Ya, bisa ada diatur, deflektornya ya. Ya. Jadi nanti kalau pohon dewasa dia bisa dibuka. Disalin, Tapi ya nanti saat pohon dewasa mungkin pasti akan nambah ini ya. Ada 3 nambah nanti. pressure untuk Ya. supaya sebaran spreading airnya itu lebih jauh. Jauhnya ya. Iya. Mungkin 3 bentuk ini, 3 perlu 3 Dua ya lingkarnya. dua ya? udah cukup. Dua cukup ya? Yang penting ini dia butuh tekanan lebih besar ya. Mungkin bisa ditambahkan pompa nanti saat sudah butuh karena Iya. sekarang masih kecil jadi dia belum Sekarang butuh kita pakai pressure ya. gravitasi, nanti mungkin Iya. dia mesti pakai pompa ya. Ya, saat Untuk nanti bantu. sudah Iya. nambah sprinkle, nambah output, otomatis kan debit yang keluar akan lebih besar, tekanan gravity nggak akan cukup untuk mendorong air ya. Terus spreadingnya akar kan dia udah jauh ya. Iya. Kalau sekarang kan posisi akar masih di sekitaran pohon, jarak 1 meter gitu, dia masih tercover dengan pola penyiraman seperti ini. Jadi memang ya kalau saya bilang ini irigasi bertumbuh ya. Nanti saat pohon tambah besar kita lakukan ini. Ya, kita udah menuju persiapan untuk menuju ke sana. Makanya Siap. kita itu untuk jaringan sekundernya kita pakai ini 3 in ya. Ya. Ya, tertiary yang sini. Jadi dari nanti kita bikin dari tangki seperti itu tangki ya 50 kubik. Itu dia bisa lihat tuh 3 in semua. 3 in semua. Ada 4. Jadi 50 kubik. Kalau efektif satu hari bisa 75 kubik. Oh, Ya. Refill ya. Iya, karena dari kalau sore pagi udah separuh disiram.
Kalau musim panas, kalau terik sekali mereka siram sepanjang hari Yang putih-putih ini dari pagi sampai. Karena kalau nggak keburu ya. Iya. Ya. oh, gitu ya. Memang rekomendasinya untuk semua. Jadi intinya ke kebun durian itu 80% apa? Irigasi, Sama. drainase. Sisanya ya doa sama usaha. Sama usaha. Saluran. Jadi saluran kemudian kita tampung ke danau, nanti kita akan bikin danau. Itu danau semua di bawah. Yang masih rimbun Iya. memang sengaja tidak Nah, ditebang situ ya. ada mata air kebetulan. Musim panas kemarin saya udah lihat mata airnya keluar semua. Semangat berkebun. Berkebun itu bahagia. Kebahagiaan itu tidak ada nilainya. Yang jelas awet muda. Pak Agus ini sama Mas Sigit luar biasa memberi inspirasi ya. Ya, memberi contoh teman-teman supaya punya hobi berkebun. Yang punya hobinya masih tanam sedikit-sedikit di rumah, saya itu jadi juga- kebun sekarang. Saya sering buka-buka Durian Traveler Mas Sigit. Nah. Mau saya undang, saya itu sungkan. Bayar berapa saya harus mengundang Mas Sigit? Nanti saya akan undang di Kediri, tak siapin pokoknya. Kediri kita dadang. Kediri Tak kita siap. datang ke Kediri. Ada hotel bintang 6 sana. Wih, Ada hotel bintang 6. Kediri. Iya, kenapa? Oh. Makannya enak. Ah. Tidurnya di tengah kebun. Yes. Keluar tinggal petik alpukat. Alpukatnya ada apa? Ada yang di apa? Yang di Planter beton light. gitu ya. Iya. Ya. Di beton-beton itu yang Iya, bulatnya bis iya, beton. Bis beton ada. Ada bis beton. Yang Dikendalin tingginya macam-macam ada di sana. Tetap kita akan belajar banyak di sana. Pemberdayaan masyarakatnya yang penting kita pelajari. Berarti kalau mengundang sampean hanya kopi saja ya? Us kopi hitam sama rokok cukup. Mantap. Pasti saya undang Iya. karena mengundang Mas Sigit ini salah satu kebanggaan juga. Kalau sudah dikunjungi Mas Sigit Durian Traveler, pasti berkah barokahnya banyak. Bisa kok yang Banyak bayar. memberi inspirasi. Salah satunya siapa itu yang di Pati? Pak Agus Widodo. Oh iya. Iya, dia terinspirasi dari Mas Sigit katanya. Ini Kita Bapak nanam bingung. ini buat apa Pak? Iseng-iseng aja atau untuk Ini terus terang ya, saya lihat di YouTube-nya Mas Sigit, kemudian dari Pak Agus juga, Jalan Alpukat, kita coba tanam di Serpong. Jadi kita di situ di Serpong namanya itu kebun pembibitan dan percontohan. Di sana banyak yang gagal, banyak yang berhasil. Nah, setelah itu baru kita pindahkan di sini. Makanya ini tadi saya tanya masih Unang, dari 1000 pohon ini yang mati cuma 5. Ya, nggak mati sih, cuman maksudnya pertumbuhannya itu Stuck ya? kurang ini stagnan lah. Jadi Nah, kita ini- lagi coba inilah. Jadi ini contoh. Jadi untuk berkebun itu jangan langsung tanam skala besar. Kita tanam skala kecil, kita coba. Nah, Karena Treatmentnya. menanam durian itu tidak segampang apa yang kita bayangkan. ya. Jadi- Tapi kalau alpukat jauh lebih gampang. Ya. Ya. Nanti kalau ada masalah bisa menghubungi saya. Jadi treatmentnya gini. Jadi sebenarnya untuk tanaman itu kita lihat unsur haranya, pupuk makro, pupuk mikro. Ya, kemudian kita lihat juga ada stres. Untuk tanaman juga ada stres, bukan Pak Mukti aja yang stres. Stres itu ada abiotik, ada biotik, ya. Kalau abiotik itu tentu dari air ya, penyediaan air namanya. Kalau biotik itu dari macam-macam, dari insek, dari fumi, dari paparan matahari. Kita perlu kasih namanya asam amino. Benar ya Pak Mukti ya? Asam amino. Kalau melihat tanamannya ini mantep banget ini. Iya. Tajuknya ya. Jadi perawatannya pasti saya yakin Pak Unang ini merawatnya dengan hati ya Pak. Dengan Ya. hati. Jadi tidak hanya ketika ada ownernya kita merawat benar-benar enggak, tapi tidak. meskipun saya yakin Pak Unang ini sudah menyatu dengan alam, dengan tanaman ini. Kita juga datang jarang ke sini, cuma telepon-telepon sama Una. Jadi ini kita tanam dengan sistem busut, ya. Sistem busut ini terutama untuk teman-teman satu hobi petani yang tanahnya datar, wajib begini. Karena nanti waktu musim hujan, kalau nggak begini, akarnya akan busuk, ya. Untuk Saya mengantisipasi- sendiri kurang tahu pasti, katanya untuk durian itu hampir 70% akarnya ada di bagian atas. Iya. Ya, bentuk akar serabut. Cuma antara 20-30% yang masuk ke dalam 5 meter kurang lebih. Nah, kalau dia tergenang air, jadi akarnya busuk, pasti tanamannya tidak akan bertumbuh dengan baik. Nanti waktu musim panas tumbuh bagus, musim hujan drop lagi. Iya. Jadi ya
Mungkin bisa dicontoh inspirasi ini. Kita lihat di perkebunan di Malaysia. Ya contohnya. Namanya siapa, Boy? Sifulim. Sifulim ya, Durian Sifulim Academy. ya. Oh, sudah ke sana Pak Rido? Ya, Sifulim itu Pak Rido sudah saya kesana? udah pernah ngobrol sama dia, ngobrol. Mas Terus Sigit, kita- Mas Sigit sama Mas Sigit udah pernah pergi. oh gitu ya. Belum Nanti ketemu kita ya? tunggu, kita tunggu undangannya, kita ngopi di sana. Ya, dia Malaysia ya. Iya. Sifulim ya. Jadi dia terinspirasi dari tanaman sayur. Sayur itu kan biasa itu terus dinaikin kan tanahnya. Dinaikin tanahnya. Dia lihat kok yang dinaikin tanahnya bagus itu tumbuh subur. Kacang tanah juga sama ya dinaikin ya. Ya, betul. Kacang tanah dinaikin juga. Tapi kacang tanah untuk menutupin supaya buahnya ya tertutupin ya. Karena nanti akarnya keluar kayak jadi kacang gitu ya. Itulah kira-kira Pak Agus. Ya. Mungkin terima Pak Mas Sigit, Mas Mukti kan jauh lebih berpengalaman. Ini yang kita tahu kira-kira. Kita juga dengar-dengar, tapi juga ada baca-baca lah gitu. Yang jelas Pak Rido langsung action. Action ya. Tapi kita bikin contoh Pak. Jadi contoh kita yakin baru kita tanam di sini. Gitu. Terima kasih.